Bapak Ibu, kita gak kerasa ya, udah Natal lagi. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang aneh yang kita jalani. Ya, kita belum pernah bayangkan sebelumnya bahwa kita akan ke gereja pakai masker gitu, ya, pakai face shield kayak begini. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tuh hebat. Dia kasih kepada kita kemampuan untuk beradaptasi gitu ya. Jadi bayangkan bahwa kita udah beberapa bulan loh melewati bulan-bulan sulit, Bapak Ibu, ya. Tuhan sungguh luar biasa. Dan bagaimana tahun 2021 selama Allah ada, Immanuel, Allah beserta kita pasti bisa. Amin, ya. Ya, kalau kita noleh ke belakang nih, dari sejak Covid, tahu bulan apa sih? Di Indonesia sekitar Februari Maret ya. Itu udah jalan nih, udah nyampe bulan Desember nih. Udah 9 bulan. Kalau kita noleh ke belakang, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa setiap langkah kita ditandai dengan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan takut. Bagaimana selama Tuhan ada, kita aman. Natal itu berasal dari kata bahasa Latin, ya, yang artinya lahir. Jadi waktu Ibu Ang yang lahir disebut Natal juga. Coba lihat surat yang dari rumah sakit itu, ada tulisan Natal. Waktu Pak Calvin lahir, Natal juga, ya. Cuma Natalnya kita ini adalah kelahiran orang berdosa gitu ya. Sedangkan Natal yang kita rayakan adalah kelahiran dari Juru Selamat penebus dosa. Saudara, ketidakpercayaan orang terhadap Natal gak akan bisa meniadakan fakta, ya, fakta bahwa Kristus itu sudah lahir ke dunia. Ensiklopedia Britannica menulis 20.000 kata mengenai Yesus dan tidak menyangkali keberadaan Yesus, bahwa Yesus itu tuh pernah ada di dunia ini. Ya, 20.000 kata penjelasan dari Ensiklopedia Britannica tentang Yesus melebihi tulisan mereka tentang Aristoteles, Alexander Agung, Cicero, Julius Caesar, atau Napoleon Bonaparte. Sudah, ini orang-orang besar dunia. Lalu seorang yang lain kan paling sakit ya untuk membuktikan sesuatu itu adalah mendengar kata lawan gitu kan. Ya, apa kata musuh tentang hal ini? Seorang penghujat Yesus yang bernama H.G. Wells, dia sendiri terdorong untuk menulis diskusi tentang Yesus sebanyak 10 halaman di dalam tulisannya The Outline of History. Dan dia tidak meragukan bahwa seorang yang bernama Yesus pernah hidup. Amin. Aminnya orang Kristen sendiri tahu Yesus ada apa enggak? Coba saudara. Jadi kalau masih ada juga orang yang enggak percaya kepada Natal, ini mesti dikecilin deh. Bisa dikecilin enggak supaya jangan. Kalau masih ada juga orang yang tidak percaya kepada Natal, itu adalah karena memang mereka tidak mau percaya, saudara. Bukan karena kekurangan bukti. Gitu. Mari sama-sama katakan 2, 3. Firman Tuhan mengajar saya. Firman Tuhan menyatakan kesalahan saya. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan saya. Firman Tuhan mendidik saya dalam kebenaran. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini, pagi ini, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib. Ya. Teks ayatnya diambil dari Matius 1
di tengah-tengah kegundahan Yusuf. Kan di situ ceritanya Yusuf lagi ragu nih, dia bimbang yang mau putusin si Maria apa kagak. Karena ketahuan bahwa Maria ini hamil sebelum mereka nikah. Tapi Yusufnya orang yang baik hati, dia lagi bimbang-bimbang, putusin apa kagak. Lalu malaikat Tuhan datang. Dan malaikat Tuhan itu beritahu di situ, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau orang bilang kepada saudara begini, Pak Calvinto, namanya bagus ya. Biasanya karena dibilang bagus itu karena enak didengar, karena cik gitu saudara. Calvinto enak didengar gitu. Nah, jarang sekali orang tua itu memberi nama kepada anaknya karena arti dari nama itu. Biasanya nama anak-anak itu dikasih, misalnya ya, orang tuanya ini ngefans banget sama bintang film ini, anaknya dikasih nama sesuai nama bintang film itu, ya. Atau teman dekatnya, teman baiknya, sohibnya gitu. Akhirnya anaknya juga dikasih nama sesuai dengan nama teman baiknya itu, ya. Dan bisa juga sedikit ya memberi nama kepada anaknya karena bunyinya kok enak didengar gitu, sani, sedap gitu saudara ya. Tapi jarang sekali yang ngasih nama sesuai dengan arti dari nama itu. Nah, nama Yesus itu, coba sama-sama bilang Yesus. Nama Yesus itu indah, bukan hanya dari bunyinya enak gitu ya, enak diucapkan. Tapi keindahan dari nama Yesus itu terdapat pada artinya yang dalam. Allah yang menyelamatkan, ya. Dan nama Yesus ini mengajar kepada kita tentang maksud inkarnasinya. Ya. Di dalam iman Kristen kita percaya inkarnasi. Satu-satunya Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Tapi kita tidak percaya reinkarnasi gitu ya, bisa dilahirkan kembali. Allah berinkarnasi, dia menjadi manusia. Saudara, ada banyak orang-orang menyebut Yesus sebagai Isa, ada yang menyebutnya Yehoshua atau Yeshua, ada yang menyebutnya sebagai Hamasiah, ya, artinya Mesias. Apa aja istilah-istilah yang disebutkan kepada Yesus, tapi di dalam kesaksian Kristen yang benar tetaplah Yesus maksudnya, ya, sesuai dengan pesan malaikat kepada Yusuf. Anak laki-laki ini akan lahir dari Roh Kudus ini dan namanya adalah Yesus. Menurut Dr. David Jeremiah, di dalam perjanjian lama itu terdapat 366 nubuatan, saudara, tentang Yesus. Baik itu kelahirannya, hidupnya, kematiannya, maupun kedatangannya yang kedua kali, yang semuanya itu digenapi di dalam Yesus. Ada suatu masa peralihan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Ini masa ini adalah 400 tahun yang disebut dalam sejarah gereja sebagai masa kegelapan, the silent ages. Kenapa disebut sebagai the silent ages? Karena pada masa ini nampaknya seperti Allah itu berdiam diri, ya, nggak seperti sebelumnya. Pada masa 400 tahun ini, masa kegelapan ini, nggak ada pewahyuan,
Allah nggak berbicara, Allah nggak ada nabi-nabi nggak terima penglihatan, nggak menerima firman, nggak menerima nubuatan gitu saudara. Bayangkan kalau sudah Allah berdiam diri, saudara, ngeri. Lalu perjanjian baru ini dibuka dengan sebuah pesan penting. Natal, kelahiran Juru Selamat, pengharapan dimulai. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Gitu saudara. Yesus Kristus dilahirkan ke dalam dunia. Dia bukan dari dunia, kita dari dunia. Yesus masuk ke dalam sejarah. Dia bukan sosok tokoh yang muncul dari sejarah. Dia bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi daging, mengosongkan dirinya sebagai Allah dengan sukarela dan mengambil rupa manusia, membiarkan dirinya dibatasi dengan keterbatasan manusiawi. Dia relakan. Jadi Kristus ini harus ditinggikan, dia harus dimuliakan pada masa Natal. Amin, saudara. Ya, Kristus harus menjadi sentral pada masa Natal. Hati-hati kalau gereja-gereja mulai mengalihkan fokus kepada Kristus, kepada sesuatu yang lain. Acara Natal yang wah gitu, makan, kado dan sebagainya. Kristus harus menjadi sentral di dalam Natal. Nah, saya mengutip tulisan dari James M. Boyce. Dia adalah seorang penulis komentari kitab Yohanes. Dia menjelaskan demikian, Bapak Ibu. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia, Adam dan Hawa ini sebagai manusia pertama ya, mereka menikmati yang namanya 3 lapis privileges. Mereka mengalami 3 lapis kehormatan dalam hubungannya dengan Allah. Apa-apa aja. Adam dan Hawa hidup di dalam persekutuan yang karib dengan Allah. Coba bayangkan apa yang lebih berharga daripada ini, saudara? Kongko dengan Tuhan, muka dengan muka. Apa nggak keren, saudara? Lah kita aja lagi kita berdoa atau lagi kita menyembah Tuhan, kita ada di dalam hadirat Allah, ngerasain sedikit dari hadirat Allah, udah penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Nah, apalagi Adam dan Hawa kongko sama Tuhan, ketemu muka dengan muka. Wah, lalu mereka mengenal Allah dan kebenaran yang berasal dari Allah. Hari ini betapapun saudara sudah sekolah Alkitab, saudara belajar Alkitab, pengetahuan kita tentang Allah sungguh tidak sempurna. Tapi Adam dan Hawa bisa mengenal Allah apa adanya Dia. Tapi don't worry Bapak Ibu, nanti di surga pengetahuan kita akan Allah sempurna. Amin. Ya. Di surga nggak ada lagi keterbatasan, saudara. Lalu Adam dan Hawa juga memiliki kehidupan rohani. Nah, karena mereka memiliki kehidupan rohani, maka hidup mereka ini, saudara, satisfied, ya, fulfilled, contented. Mereka puas, ya, mereka penuh, mereka kenyang, sempurna, saudara. Hidup mereka udah sempurna, tapi kemudian pada waktu mereka nggak taat kepada Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan kehormatan ini. Yang seharusnya
manusia hari ini terpisah jauh dari Allah, makanya berantakan dan rusak dan banyak masalah. Bukannya mengenal Allah dan kebenarannya, malah mereka jatuh dalam kesesatan dan kesalahan. Bukannya memiliki hidup, mereka sekarang mulai mengenal kematian. Nah, demikianlah semua keturunan Adam, saudara dan saya. Alkitab beritahu gini, saudara, bahwa kita semua telah berdosa. Bilang amin, saudara. Jadi jangan ada di sini yang merasa diri benar, ya. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, Arthur Pink, dia adalah seorang guru Alkitab, mengatakan demikian. Keseluruhan Alkitab memberi kesaksian yang serius kepada fakta bahwa keadaan manusia alamiah adalah sama sekali mati secara rohani. Dia hidup sesuai aturan dunia, tidak mengasihi hal-hal mengenai Allah, takut akan Allah tidak ada atasnya, dan tidak peduli kemuliaannya. Tapi Bu Sani, kayaknya kita semua baik-baik aja kok. Kelihatannya kita semua baik-baik aja. Tetapi kenyataannya, saudara, keadaan manusia parah. Dan dunia kita ini disebut sebagai the fallen world. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia lebih mendengarkan bujukan setan untuk memberontak kepada hukum-hukum Allah daripada tunduk kepada Dia, saudara. Jadi wajar aja kalau Tuhan murka sama pemberontakan manusia, ya. Contoh soal begini, saudara. Orang gak perlu diajarin berzina. Tips berzina udah bisa sendiri. Baik berzina secara fisik maupun secara pikiran, bisa sendiri. Tapi untuk tidak berzina, wah ini perlu pelajaran, saudara. Kita harus begini. Saudara lihat kenyataannya, itu dia. Manusia lebih mendengarkan bujukan setan untuk berdosa daripada untuk tunduk kepada Allah. Jadi wajar kalau Tuhan menghukum manusia, tetapi Allah tidak mau ada yang binasa. Sebisa-bisanya lebih banyak orang yang berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Saudara jangan pikir karena saudara duduk di dalam gereja maka ikut saleh. Belum tentu. Sementara saudara sedang dengarkan saya berkhotbah, bisa jadi pikiran kemana-mana. Mungkin pikiran gak kudus. Kita ini butuh Tuhan. Itu sebabnya Kristus datang ke dunia. His death was the very reason He came. Kematiannya adalah alasan utama kedatangannya. Ironis sih, saudara, ya. Datang untuk mati. Tapi itulah sejatinya Dia, saudara. Nah, dosa ini adalah masalah serius bagi Tuhan. Kalau gak serius, kagak perlu Yesus datang ke dunia. Manusia cuma dosanya dosa kecil-kecil doang, saudara. Hari ini orang bicara tentang dosa ya sambil ketawa ketiwi, saudara. Dia apa yang lucu banget. Iya, sini deh. Lucu deh. Ketawa ringan menganggap dosa itu sebagai hal sepele yang untuknya Kristus bayar
dengan nyawanya. Kematian Yesus adalah satu-satunya jalan rekonsiliasi manusia kepada Allah. Siapa yang tetapkan? Allah. His death was the very reason He came. Mati untuk melakukan penebusan dosa. Nah, apakah semua orang diselamatkan? Saudara-saudara, salvation is available to anyone who puts their faith in Jesus. Ya. Offer keselamatan ini diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Apakah semua orang menerima? Kan? Semua orang punya hak untuk menerima atau menolak, masing-masing dengan konsekuensinya. Nah, mereka yang percaya dan menerima jalan keselamatan yang Allah sudah tetapkan ini, kita akan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Bilang amin, saudara. Saya harap semua yang hadir di dalam gereja ini dan yang menyaksikan online di rumahmu, engkau sudah bikin keputusan untuk menerima jalan keselamatan yang Allah sudah tetapkan ini, saudara. Sehingga kita dilepaskan dari kebinasaan kekal. Pintu surga itu dibukakan untuk saudara dan saya yang berdosa dan gak layak ini. Allah memulihkan kita dengan dirinya hanya oleh kematian Yesus Kristus. Amin. Dan ini juga bisa diusahakan, saudara. Hanya diterima. Amin. Ya. Rekonsiliasi manusia berdosa yang terpisah dengan Allah ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kita nggak bisa usahakan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima. Ya. Jadi kebaikan Bapak Ibu nggak akan bisa membawa ke surga. Kalau kebaikan manusia bisa membawa manusia ke surga, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tapi karena kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan, gak ada yang bisa menyelesaikan, maka Yesus mati dan menggantikan saudara dan saya. Ya, kalau masuk surga gara-gara kebaikan, saudara, saya nggak tahu lagi mana suasana surga. Saudara ketemu sama Pak Lim di surga, Pak Kalvin Dolim. Pak Kalvin itu ada di surga? Iya, saya mau bangun 4 gereja. Lalu kemudian Pak Evangelis Kristianto dalam hatinya bilang begini, baru bangun gereja 4 aja udah sombong kayak begitu. Waduh, nggak ketahuan 15 tahun nyumbang panti asuhan. Martin nggak mau kalah. Saya dong penginjilan ke Pulau Semukit dan sekitarnya selama sekian lama, orang lain pada kagak mau. Saya sampai mabok-mabokan naik kapal. Apa jadinya surga? Kalau masing-masing memegahkan kebaikan yang sudah dilakukan, makanya dia bisa nyampe di surga. Sampai di surga, semua orang dengan rendah hati akan mengatakan, Pak Kalvin itu ada di surga. Ya, ini karena anugerah Tuhan. Pak Evangelis Kristianto, Pak ada di surga, Pak. Ya, karena anugerah Tuhan. Gitu, saudara. Karena anugerah Tuhan, Yesus jalannya cuma satu, Yesus lakukan. Kita cuma terima aja gitu, saudara. Jadi, di tengah-tengah kegembiraan Natal, saya tahu biasanya kalau pada masa Natal, saudara di rumah banyak kue nastar, mati selegit, saudara. Ingat, saudara, bahwa tujuan Natal adalah Kalvari. Ya, bukan bermaksud meniadakan kegembiraan Natal, silakan, saudara. Tapi saudara ingat bahwa tujuan dari Natal ini yaitu Kalvari, penebusan dosa manusia. Tanpa salib
tidak ada pengampunan. Nah, pagi ini saudara harus putuskan, mau Anda apakan Yesus Kristus ini? Dan keputusan kita ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Saya berharap kalau pagi ini ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hatimu, pagi ini engkau akan menerima Dia sekarang dan diselamatkan, saudara. Nah, apa yang Allah akan lakukan selanjutnya? Wow, saudara, Dia akan mengubahkan kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi Kristus kecil, menjadi saksi yang memberitakan Kristus dengan perkataan dan perbuatan kita, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan gak mau kita kayak konektor, ya, batu haji. Begitu angkotnya penuh, angkotnya berangkat, si kenek ini kagak berangkat, saudara. Tugas dia hanya batu haji. Orang Kristen nggak begitu. Ayo percaya Yesus. Kitanya sendiri nggak kebawa gitu, saudara. Bukan itu. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita akan bersama-sama, saudara. Tuhan belum selesai dengan dunia ini dan Dia memakai orang-orang tebusannya untuk melaksanakan misi Allah bagi dunia, saudara. Siapa di sini yang pernah pakai pena merek Pentel? Anak saya dulu suka menggambar krayon pakai Pentel. Itu memang enak banget, saudara. Harganya mahal, tapi enak banget tuh Pentel itu. Ya. Nah, waktu pena merek Pentel ini menyerbu Amerika, saudara tahu nggak bahwa si perusahaan yang memproduksi itu bisa mencapai penjualan miliaran dolar tanpa heavy promotion, tanpa pemasaran jor-joran, tanpa promosi jor-joran, mereka bisa meraup penjualan yang sangat besar. Penjelasannya begini, saudara. Word of mouth advertising, ya. Word of mouth advertising. Iklan mulut ke mulut. Semua orang mau pebisnis, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, tanpa mereka sadari, mereka sudah menjadi iklan, ya, bagi pena ini. Waktu mereka pakai, terus enak makainya, dia cerita ke teman-teman yang lain, ini pena enak banget loh, dibeli sama si Martin, dibeli sama Pak Kalvito, dibeli sama Pak Kristianto, dibeli sama teman-teman gereja. Teman-teman gereja cerita lagi ke tetangga, ini pena bagus banget tuh, aduh enak banget, dipakainya, sama beli lagi gitu. Nah, word of mouth advertising, ya, iklan dari mulut ke mulut ini juga kita lakukan, saudara. Ya, Anda sudah mengalami Yesus, Anda sudah mengalami damai sejahtera yang luar biasa karena dosa-dosamu sudah ditebus oleh Yesus. Engkau mengalami betapa luar biasanya Yesus itu bagi saudara. Ini yang kita ceritakan, saudara, kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengalami kasih Yesus. Yang saudara alami pun orang lain alami. Pastor Holiday, dia katakan demikian, saudara. Do I want to see Christ back in Christmas? I would rather see Christ back in Christians. Apakah aku ingin melihat Kristus menjelma kembali pada hari Natal? Saya lebih ingin
melihat Kristus itu menjelma di dalam orang-orang Kristen. Bilang amin, saudara. Saudara, terhalang ini, kelihatan? Amin, saudara. Apakah Kristus menjelma kembali di kandang binatang itu di Yerusalem belakangan ini? Kagak, saudara. Itu sudah selesai. Tapi Kristus sekarang menjelma di dalam orang-orang percaya. Mari bersama-sama membaca 2-3. Orang Kristen adalah sebuah pikiran, melaluinya Kristus berpikir, sebuah hati, melaluinya Kristus mengasihi, sebuah suara, melaluinya Kristus berbicara, sebuah tangan, melaluinya Kristus menolong. Itulah orang Kristen. Kristus menjelmakan dirinya di dalam orang-orang Kristen. Mengapa memiliki karakter Kristus itu penting bagi kita? Saudara, saya ceritakan sebuah ilustrasi yang diceritakan oleh Pak Pendeta Hikman Sirait, ya. Dia pernah cerita tentang Mother Teresa, Bunda Teresa, ya, kita udah dengar itu ya. Bunda Teresa ini dia melayani di kota Kalkuta, kota yang miskin, saudara. Lalu dia bangun rumah sakit untuk orang-orang yang miskin. Suatu ketika datanglah ke rumah sakit ini seorang pandita Hindu. Lalu Mother Teresa ini merawat pendeta Hindu ini dengan baik. Dan pendeta Hindu ini bertanya kepada Mother Teresa, "Kenapa kamu lakukan itu kepada saya? Kenapa kamu menolong saya? Padahal kan kamu tahu bahwa kami berusaha untuk membunuh kamu." Karena gara-gara yang dilakukan oleh Mother Teresa, banyak orang akhirnya menerima Kristus. Nah, itu mereka gak suka. Mother Teresa nggak berdebat, nggak berkhotbah kepada Pak Pendeta ini. Dia hanya berkata begini kepada Pak Pendeta yang bertanya, "Kenapa kamu lakukan itu kepada saya?" Mother Teresa bilang, "Tuhan Yesus sayang kamu. Dia menyuruh saya mengasihi kamu. Jadi saya taat aja perintahnya." Tuhan Yesus menyuruh saya mengasihi kamu. Itu sebabnya saya lakukan perintahnya. Itu, saudara. Gak perlu belajar teologi tinggi-tinggi, saudara, untuk cerita tentang Yesus. Gak perlu jadi orang hebat untuk cerita tentang Yesus. Yang perlu kita lakukan dengan hati yang tulus bicara bahwa Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan yang suruh saya untuk menolong kamu. Nah, kesaksian hidup orang Kristen ini penting bagi keselamatan jiwa-jiwa kita. Saya cerita tentang seorang, saya tutup dengan cerita ini yang benar. Seorang tukang parkir di Pulau Batam ini, di sebuah bank yang biasa mangkal di depan bank. Ini ada satu bapak anak Tuhan yang baik yang namanya Pak Abdul. Kalau orang lain begitu mereka udah selesai urusan bank, bayar parkir, cek, no centur, dikasih selesai. Pak Abdul enggak. Kalau dia punya duit lebih, dia kasih goceng, kadang dia kasih cepat. Bukan cuma kasih duit lebih, diajak ongkos. Kamu tinggal di mana, gimana keluarga kamu, gimana. Waktu dia tahu tukang parkir ini ada masalah, Pak Abdul tanya sama dia, "Boleh nggak saya doain kamu?" Mau, didoain. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, nggak apa-apa ya, didoain dalam nama Yesus. Perhatian Pak Abdul kepada si tukang parkir ini
Ya, selain dari yang lain, saudara. Lalu suatu ketika bank ini pindah ke tempat lain, jadi akhirnya si Pak Atu udah gak ketemu lagi sama tukang parkir ini. Nah, beberapa tahun yang lalu waktu di Tumenggung situ ada acara KKR siapa gitu, kalau nggak salah Peter Jonggreng atau siapa lah gitu ya. Pak Atu datang ke KKR ini. Lalu ada seorang yang menjumpai dia dan berkata, "Pak, masih ingat saya?" Tentu Pak Atu ingat. Ya, ini tukang parkir itu. Dan Pak Atu bertanya kepada dia, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dan tukang parkir itu katakan, "Pak, sekarang saya mengikut Kristus." Kesaksian hidup yang baik ini penting untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi saya harap saudara-saudara yang kerja di kantor nggak ada lagi yang nilem-nilem barang kantor, saudara. Bawa pulang stabilo, saudara. Bawa pulang di X gitu. Itu kantor punya, saudara. Nggak ada lagi orang-orang Kristen yang korupsi jam kantor. Waktu kerja adalah waktu kerja. Ini enggak, di laptopnya kelihatannya sih lagi buka laptop, ternyata lagi main game, saudara. Lagi ngeliat video. Itu korupsi jam kantor, saudara. Waktu engkau kerja, bekerjalah yang baik supaya engkau jadi saksi Kristus yang baik. Orang akan lihat dia beda nih. Yang ini korupsi, yang ini mencuri, yang ini enggak. Waktu kita memperlakukan orang dengan hormat, orang akan melihat beda nih orang. Kalau orang lain caci maki sama orang rendah, sama tukang sapu jalan, sama pembantu, yang ini kok memperlakukan orang dengan martabat, beda hidupnya. Nah, kesaksian hidup yang baik ini penting. Ingat ya, kita adalah orang-orang tebusannya Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Hidup kita ini diubahkan Tuhan karena ada Kristus, Roh Kristus di dalam kita. Mari sama-sama baca tulisan ini dan kita akan berdoa. 2, 3. Mengapa Allah membuat kita hidup di bumi? Hanya untuk diselamatkan dan dikuduskan? Tidak, tetapi untuk melayani Dia. Apakah aku rela menjadi roti yang dipecahkan dan anggur yang ditumpahkan bagi Dia? Apakah aku rela menjadi bukan apa-apa kecuali hanya untuk satu maksud dan hanya satu, dapat dipakai untuk memuridkan orang bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup pelayananku kepada Allah adalah cara akan mengatakan terima kasih kepadanya atas karunia keselamatan yang tak terkira. Kalau saudara hari ini memikirkan gimana caranya supaya orang-orang diselamatkan, gimana caranya supaya papa, mama diselamatkan, gimana caranya supaya suamiku atau istriku diselamatkan, berubahlah. Kalau engkau mau tetangga-tetanggamu, teman-teman di kantor, teman di sekolah diselamatkan, berubahlah. Kita harus punya tekad sedemikian rupa, tekad untuk berubah. Sekuat mungkin kita mendidik diri kita bagi Yesus. Itu cara kita mengatakan thank you atas apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa pertama-tama untuk saudara. Apakah ada di antara kita pagi ini atau saudara yang sedang menyaksikan siaran online ini, engkau memutuskan engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa untuk saudara.
Haleluya. Haleluya. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya adalah orang berdosa yang seharusnya dimurkai Tuhan. Tapi saya berterima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau datang Tuhan, mati di kayu salib, menebus hidup saya. Pagi ini Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah saya. Basuh saya dengan darah-Mu yang mahal. Masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, pegang tanganku kuat-kuat. Menolong aku Tuhan, bertumbuh, mengenal Yesus lebih baik lagi. Pakai aku menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya jiwa-jiwa mengenal Engkau. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Saudara sudah dengar firman Tuhan, mari kita akan berusaha keras, bertekad untuk berubah demi kesaksian yang baik. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara untuk merubah, ada yang harus dirubah, ada yang engkau harus bertobat atas hal itu, bertobatlah. Responi small voice, still small voice Roh Kudus, suara Roh Kudus yang lembut itu, responi saudara. Itu penting, dan saya berdoa supaya Tuhan memakai kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, untuk membawa orang-orang mengenal Yesus, dan mereka bisa mengalami kasih Kristus, mereka juga mengalami damai, mereka mengalami keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua Tuhan, orang-orang tebusan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan tenang-tenang Tuhan, jangan biarkan kami Tuhan santai-santai, tapi ingatkan kami Tuhan, pakai dan urapi perkataan kami, pakai dan urapi tingkah laku kami ya Tuhan, untuk menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat pekerjaan Tuhan, di rumah kami, supaya orang-orang yang melihat kehidupan kami, mereka akan mengakui bahwa ada Kristus di dalamnya. Dan Tuhan, mereka akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati umat Tuhan, menolong kami semua ya Tuhan, dalam pergumulan kami. Engkau menyertai kami sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Pada masa Natal ini kami bersuka cita Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan Tuhan, untuk anugerah Engkau datang ke dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.